Mulaikan acara kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Engkau boleh berikan kepada kami kesempatan untuk bersama-sama lewat YouTube live streaming ini ya Tuhan, untuk kami dapat bersekutu bersama-sama mencari wajah Tuhan, memulai Minggu Pentakosta pada hari ini, pada malam hari ini ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, tolong kami agar kami dapat menangkap hati Tuhan. Pada saat ini kami sama-sama boleh berada di dalam satu persekutuan jarak jauh. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Engkau ada tepat di mana kami berada ya Tuhan. Dan sebagaimana apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati hamba-Mu, biar Tuhan juga akan berbicara kepada setiap anak-anak-Mu yang sekarang ini sedang mengikuti program ini ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kami, dan Engkau dapat menjelikan mata kami, membuat kami mengerti, dan membuat kami bersukacita atas apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami juga berdoa untuk seberapa banyak yang akan bergabung pada malam hari ini. Kami berdoa biar Tuhan akan juga memberkati ya Tuhan, agar setiap orang tidak ada satupun yang terabaikan. Semua boleh mendapatkan berkat, kekuatan baru, pembaharuan, pemulihan dari Tuhan bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami memulaikan Minggu Pentakosta ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat jumpa saudara-saudara. Puji Tuhan, kita semua terkumpul di sini pada saat ini. Dan saya berharap dengan Minggu Pentakosta ini, kita dapat menikmati minggu-minggu, hari-hari menjelang perayaan Pentakosta ini, dengan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, mencari Tuhan. Kita ingin lagi dibaharui, kita ingin lagi dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahkan kita ingin kembali mengalami kuasa Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang Tuhan sediakan bagi setiap umat Tuhan. Kita harus mempercayai ini, karena hanya dengan iman kita dapat mengalami apapun yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, bagi umat Tuhan ini. Haleluya, biarlah kita boleh dipenuhi kembali dengan Roh Kudus-Nya, diisi kembali, sehingga kita mampu untuk hidup sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Panggilan Tuhan bagi saya dan saudara bisa berbeda. Takarannya juga bisa berbeda. Caranya juga bisa berbeda. Tetapi pada saat Roh Kudus memenuhi kita, kita dapat memaksimalkan sesuai dengan takaran, sesuai dengan panggilan Tuhan, sesuai dengan cara Tuhan. Kita dapat menyelesaikan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara, melakukan semaksimal yang kita bisa, itu adalah tanggung jawab kita. Selebihnya adalah anugerah Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan, selebihnya adalah anugerah Tuhan buat kita. Dan saudara, untuk seseorang penuh dengan Roh Kudus, itu tidak seperti, mungkin ada yang orang bayangkan kita mendadak jadi kita seperti tukang sulap. Kita membuat sesuatu yang wow gitu ya. Orang jadi takjub, kita seperti ada kuasa. Ya, seperti orang tukang sulap. Tidak sedemikian. Memang Tuhan bisa memakai hamba-hambanya, memakai setiap umat Tuhan dengan karunia-karunia Roh Kudus yang dinyatakan di dalam Alkitab, saudara. Tetapi yang paling penting bagi kita yaitu Roh Kudus bekerja di dalam kita, mengubahkan kita. Amin, saudara? Mengubahkan kita. Dan kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita diubahkan oleh Tuhan. Tuhan mengubahkan pemikiran kita, pengertian kita jadi berubah. Tuhan mengubahkan hati kita, sehingga rasa yang keluar dari hati kita jadi berubah, jadi berbeda. Tentunya lebih baik, lebih menyenangkan hati Tuhan, lebih sesuai yang semestinya kita lakukan. Kita lebih dipenuhi dengan kasih kalau hati kita diubahkan oleh Tuhan. Kasih Kristus ada dalam kita. Lalu, bahkan hidup kita diubahkan oleh Tuhan kalau Roh Kudus ada di dalam kita. Jadi yang pertama adalah perubahan hidup yang Tuhan inginkan. Itu berbicara soal karakter kita, diubahkan oleh Tuhan. Dan bahkan cara pandang kita berubah, saudara. Kalau Roh Kudus dalam kita, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita jangan berpikir bahwa kita akan jadi tukang sulap, bikin keajaiban sana, keajaiban sini, saudara. Tidak seperti itu ya. Tetapi yang paling penting adalah Tuhan bekerja di dalam kita. Karena soal hal-hal mujizat yang dapat Tuhan lakukan lewat kita adalah untuk keperluan orang-orang yang di sekitar kita, untuk kita layani.
Dan buat Tuhan itu yang berikutnya, yang paling pertama adalah Roh Kudus mau mengubahkan hidup kita. Dan cara pandang kita berubah, cara pandang akan segala yang ada di dunia ini, cara pandang terhadap masalah, cara pandang terhadap segala sesuatu, termasuk value kita berubah, saudara. Value itu, di situ dikatakan kalau value itu berarti tata nilai kita, saudara. Tata nilai kita juga diubahkan oleh Tuhan. Kita berubah. Kalau dulu kita masih value kita masih dengan ukuran-ukuran duniawi, tetapi sekarang value kita dengan ukuran-ukuran surgawi itu berubah total, saudara. Dan kita melihat murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus dalam hal ini, mereka diubahkan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Semua yang saya katakan tadi, betul-betul mereka secara total diubahkan oleh Tuhan. Karena Roh Kudus ada di dalam hidupnya. Haleluya, saudara jangan takut. Takaran kita bisa berubah, saya bilang tadi. Tetapi kalau kita melakukan bagian kita dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan, selebihnya adalah anugerah Tuhan. Saya mau bercerita sedikit kesaksian tentang diri saya. Dan kita tahu bersama bahwa saat-saat ini semua lagi susah ya, semua sulit. Apa-apa juga berhenti, apa saja sepertinya tidak sesuai dengan planning dan rencana kita. Dan kalau mau kilas balik ke 2 tahun yang lalu, saya sudah lama didorong oleh Tuhan untuk masuk ke dunia media. Tapi selalu saya merasa diri saya kurang mampu dalam hal ini. Saya merasa terbatas, saya tidak punya hal-hal pendukung lainnya, keterampilan atau kemampuan pendukung untuk saya bisa mengelola dengan baik untuk masuk dalam pelayanan media. Saya juga tidak punya orang-orang khusus yang lain yang dapat menolong saya. Dan saya juga tidak punya perlengkapan yang memadai karena 2 tahun lalu itu kami baru memulai perintisan pelayanan yang baru di Hong Kong, dan buat kami itu sesuatu yang tidak gampang. Jadi pada saat Tuhan bicara go for it, lakukan saja, berani saja, saya masih diliputi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan panjang sabar dengan saya. Mungkin saudara yang mulai tergelitik, wah sama, Tuhan juga panjang sabar dengan saya. Mari saudara kita berubah. Dan saya cerita selanjutnya. Tahun lalu juga sedemikian, sudah nyaris saya memulai, tapi akhirnya terhenti. Tapi tahun ini, pada saat berbagai hal terjadi di Hong Kong, dan mungkin saudara juga yang tidak hidup di Hong Kong, saudara mengerti, dan akhirnya di awal tahun secara luar biasa, saudara ya, COVID-19 ini juga mengganggu kehidupan di Hong Kong, sehingga sekolah-sekolah juga libur jadi panjang sesudah Chinese New Year, sehingga pada akhir Februari kita memutuskan kalau nantinya libur anak sekolah dipotong dengan libur yang ini jadi libur pertengahan tahun itu jadi berkurang, paling tidak kita sudah jalan-jalan ke Indonesia pada saat libur yang terpaksa itu. Lalu kemudian kita datang ke Indonesia dengan membawa pakaian seadanya, apapun seadanya, karena kita pikir kita tidak lama untuk ini. Tetapi pada saat itu menjelang Paskah, saudara, dan kita ada program berakar dalam firman, dan sebagian dari saudara, dan saya sangat berterima kasih karena saudara mengikuti dengan teratur berakar dalam firman, dan itu sudah mendekat. Tuhan challenge saya lagi, Tuhan tantang saya lagi. Kapan engkau akan memenuhi janjimu bahwa engkau akan melakukan apa yang aku suruh kepadamu? Saya sekali lagi saya berbantah-bantah dalam pengertian, saya bilang, Tuhan, apalagi sekarang saya nggak bisa. Tapi justru di saat seperti ibarat Tuhan peras saya sedemikian rupa, sehingga saya harus berani dengan apapun perlengkapan yang saya bawa terbatas. Saya bersyukur saya bisa membawa notebook saya bersama-sama dengan saya. Dan dengan apa yang ada seadanya, saudara, akhirnya saya bilang, Tuhan, saya mau melakukannya. I will go for it. Selanjutnya saya bilang saya akan melakukan apapun yang saya bisa. Selanjutnya saya tahu adalah anugerah Tuhan. Saya tidak peduli apakah semaksimal saya orang bilang, wah kualitasmu tidak baik, inilah dan begitulah, kamu masih kurang, dan saya bilang itu urusan ke belakang. Belakangan saya urusin itu. Tapi yang saya mau lakukan adalah saya mau melakukan tujuan Tuhan. Saya melakukan kehendak Tuhan buat saya. Saya bilang mau ada yang ikut atau tidak, mau ada yang subscribe, walaupun saya berusaha, saya promo, ayo dong saya subscribe supaya apa yang saya lakukan, saya berharap bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi itu bukan satu-satunya goal saya. Saya bilang saya mau menyenangkan hati Tuhan.
selain daripada itu atau selebihnya daripada itu, saya tahu adalah anugerah Tuhan. Amin, saudara. Dan saya bersyukur segala sesuatu Tuhan mungkinkan itu terjadi. Akhirnya pelan-pelan saya berusaha sedemikian rupa belajar, melakukan sambil belajar, itu juga nggak gampang, tapi saya akhirnya menikmatinya. Dan puji Tuhan, sudah video ke-40 sekian, saudara. Berakar dalam firman tiap-tiap hari. Dan harus memulainya, dan merencanakan, melaksanakan, dan melakukannya. Saudara, tanpa bantuan banyak orang yang berarti, saudara. Dalam pengertian bahwa saya harus memfokuskan sendiri. Saya bersyukur, saya berada di keluarga yang sangat mendukung saya di Surabaya. Bahkan saya bisa menyulap kamar tidur kami menjadi studio yang kami pakai, dan saudara bisa melihat video-video yang sebelumnya itu adalah kalau indoor itu banyak dibuat di kamar tidur yang disulap menjadi studio. Dan saya bersyukur juga saya mendapat pasokan baju yang cukup dan yang baik sama seperti sekarang. Dan itu cukup buat saya pakai sudah 1 bulan lebih berjalan. Dan kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang menolong kita ya? Siapa lagi yang menolong saya? Tuhan membuktikan bahwa, nih loh, saya bisa tolong engkau. Saya bisa perlengkapi engkau. Saya bisa cukupkan. Saya bisa kirim orang-orang. Bahkan yang membantu saya banyak, saudara, akhirnya. Menolong, memberi semangat. Bantuan tidak selalu berupa material, saudara. Tapi bantuan itu semangat juga. Membesarkan hati, go for it, dan sebagainya. Teman-teman hamba Tuhan memberikan dorongan. Jemaat memberikan dorongan, teman-teman saya yang jauh-jauh, ada yang dari Sweden sekarang, ada yang dari Amerika, ada yang saudara ada di mana-mana yang sedang mendukung dan memberi semangat kepada saya, dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Yang dari Indonesia, teman-teman lama, jemaat yang dulunya ada di Hong Kong yang lama tidak ketemu dan sekarang join juga. Saya memang belum bisa baca satu persatu. Nanti ada waktunya sebentar saya akan membaca dan menanggapi saudara. Memang tidak semua, tapi mungkin skimming ya, seberapa yang kejangkau, dan saya akan membaca itu buat saudara. Dan saya sangat bersyukur bahwa Tuhan itu baik sekali, saudara. Tuhan memang adalah Allah yang memperlengkapi. Sebab itu, sebelum memulai di hari yang pertama ini, saya mendorong saudara untuk saudara memulai apapun yang Tuhan sedang perintahkan untuk saudara lakukan. Jangan merasa saudara tidak bisa. Kalau saudara sudah memulai first step, adalah hal yang terpenting, karena Tuhan melihat itulah ketaatan kita untuk melakukannya. The rest itu urusan Tuhan. Amin. Just go for it. Pada hari ini, ingat kata-kata saya, just go for it. Lakukan saja, karena itu adalah bentuk ketaatan saudara kepada Tuhan. Selebihnya yang saya bilang, itu adalah anugerah Tuhan. Amin, saudara. Mari saya mau lihat sebentar sebelum saya akan masuk kepada, mari kita melihat bahwa hati Tuhan bagi umatnya, itu sudah lama ada. Dan hati Tuhan bagi engkau, itu sungguh-sungguh ada. Sebab itu mari berbesar hati. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ada yang tadi saya sudah bilang ya, dari Hong Kong sudah ada, dari Jakarta sudah ada, dari Surabaya sudah ada. Syukur saudara. Ada yang sudah lama saya tidak lihat. Ada yang dari Hong Kong saya sudah tidak usah mention, tidak usah sebut karena saya sudah sering lihat. Tapi ada Etik Sanjaya. Terima kasih untuk dukungannya, dan bersama-sama saya sudah lama tidak lihat sejak pulang dari Indonesia, tidak pernah ketemu. Puji Tuhan, ada yang lain-lain juga. Saya lihat di sini ada Titin Sri, ada Esther Surati, ada Mary Maniku, ini hamba Tuhan yang sedang melayani gembala sidang di GPDI di Manado. Lalu ada Ibu Pastor Bernadetta Andriani juga, puji Tuhan. Bekasi hadir katanya. Ada juga Manado hadir ya. Dari Sario hadir. Surabaya hadir. Puji Tuhan. Tuhan Yesus itu luar biasa. Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hati Tuhan bagi umatnya itu selalu ada. Hati Tuhan berbicara soal Pentakosta ini, saudara. Bahwa Tuhan sudah berencana, itu bukan mendadak pada saat perjanjian baru Tuhan berencana untuk mengirim Roh Kudus, tapi sudah lama, sudah dari perjanjian lama, saudara. Kalau kita melihat, karena kita masih baru fresh keluar ya dari berakar dalam firman, mulai dari kitab Kejadian, lalu Keluaran, Imamat, Bilangan, kita melihat bahwa hati Tuhan untuk Pentakosta itu sudah ada dari perjanjian lama. Kalau kita baca bersama-sama
Di dalam kitab Imamat ya, kita melihat idea Pentakosta itu sudah sejak dari perjanjian yang lama, bahwa Tuhan sudah merencanakan itu terjadi. Pada saat Tuhan memberitahukan kepada Musa untuk meneruskan kepada bangsa Israel tentang hari-hari raya Pentakosta sudah disebutkan. Saudara, hari raya Pentakosta adalah salah satu dari 7 hari raya bangsa Israel dalam perjanjian lama. Dan hari raya Pentakosta itu adalah memperingati Tuhan memberikan 2 loh batu, itu adalah 10 hukum Tuhan, 10 perintah Tuhan kepada bangsa Israel, dan itu perayaannya adalah 50 hari sesudah hari Paskah. Dan hari Paskah kita tahu adalah hari Tuhan membebaskan umat Tuhan, umat Israel dari belenggu perbudakan dari Mesir, lalu kemudian mereka keluar dibebaskan oleh Tuhan. Dan 70 hari sesudah itu 50 hari, maafkan saya, 50 hari sesudah Paskah itu adalah perayaan Pentakosta. Itu luar biasa, saudara, Tuhan sudah perhitungkan. Dan itu berbicara soal Tuhan memberikan loh batu. Itu berkaitan dengan itu, perayaan Pentakosta. Dan di dalam kitab Imamat 23 ayat 16 dikatakan, sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh. Sabat yang ketujuh berarti 7 kali 7, saudara kan? 7 kali 7 itu berarti 49 hari. Dan hari yang ke-50, lalu 7, kamu harus hitung 50 hari. Jadi tambah 1 hari lagi menjadi 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian baru kepada Tuhan. Dan itu adalah perayaan Pentakosta yang diwajibkan oleh Tuhan bagi umat Israel pada waktu itu. Lalu kalau kita terus kepada Imamat 26, waktu Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk menambah satu perayaan lagi, perayaan Yobel, tahun Yobel kepada mereka, 26 ayat 10. Kalau saudara siap-siap Alkitab, puji Tuhan. Wah, saya lihat ada juga yang dari Shenzhen yang sedang mengikuti. Shalom, puji Tuhan. Shalom Shenzhen, Tuhan memberkati. Kita melihat Imamat 26 ayat 10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu masing-masing harus pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Itu adalah tahun pembebasan. Kalau saudara membaca ayat berikutnya dari kitab Imamat 26, itu ayat 11, saudara boleh baca sendiri. Bagaimana Tuhan menyuruh bangsa Israel. Jadi selain 7 minggu plus 1 hari, itu hari ke-50, itu hari Pentakosta bagi mereka. Tetapi juga ada 50 tahun, jadi 7 tahun Sabat, lalu kemudian 7 kali dari 7 tahun itu berarti 49 tahun, plus 1 tahun, dan itu adalah tahun Yobel, tahun pembebasan. Dan tahun pembebasan berarti semua dibebaskan termasuk hutang. Wow, hebat banget ya saudara, pasti yang sedang berhutang happy sekali kalau ada tahun Yobel, tahun pembebasan. Hutang, tawanan, tanah yang sudah dijual dibebaskan karena orang Israel ada jatah tanah masing-masing, dan itu terjual cuma sampai kepada tahun Yobel. Tahun Yobel free, mereka bisa kembali untuk pakai tanah mereka. Itu tahun pembebasan. Dan saudara, Tuhan sudah merancang, dan termasuk apa-apa yang terjadi di masa lalu itu adalah sesuatu banget. Saudara perhatikan di sini ya, tahun Yobel, tahun pembebasan, lalu kemudian Paskah ya, Paskah kita melihat sesudah Paskah, 50 hari sesudah Paskah, yaitu hari Pentakosta, yaitu perayaan Pentakosta ya. Dan kemudian Pentakosta yang terjadi 50 hari sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Itu dahsyat luar biasa. Dan saudara, itu adalah pencurahan Roh Kudus. Pentakosta yang Tuhan wajibkan kepada Israel di perjanjian lama, itu memperingati turunnya firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah, kita baca Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan berbicara soal pencurahan Roh Kudus, itu adalah juga Tuhan memberikan dirinya. Pada saat Yesus naik ke surga, dibilang jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, karena aku akan memberikan Rohku, penghibur itu kepadamu. Saudara, itu dahsyat. Pernyataan pribadi Allah bagi manusia dalam firman dan dalam rohnya. Dan itulah hari yang kita peringati sebagai hari Pentakosta. Dan Tuhan sudah berencana bagi kita. Apakah saudara bersuka cita tentang hal ini? Kalau kita melihat
pada hari Pentakosta, dan saya ingin mengajak karena ini adalah hari pertama dan saya ingin mengajak saudara untuk membaca dan melihat bersama-sama tahun Pentakosta itu ya. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 tentunya ya. Kita akan baca ayat 21 sampai 13. Kalau saudara masih sempat untuk mengambil, mungkin kebanyakan lihat pakai HP ya. Jadi saudara tidak bisa buka Alkitab saudara, tapi kalau saudara bisa membaca Alkitab sambil menonton boleh juga. Tapi kalau tidak, dengarkan ya saya berbicara, saya bacakan buat saudara. Dan kita melihat bersama-sama di sini dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, mulai dari ayat yang pertama, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya semua ini? Nah, saudara, kita perhatikan bersama-sama. Jadi perayaan Pentakosta, hari yang ke-50, hari yang dijanjikan oleh Tuhan untuk pencurahan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka agar mereka menanti di Yerusalem. Dan kita mengingat pada saat kita membaca firman Tuhan di Kisah Para Rasul, kita tahu bahwa murid-murid akhirnya berkumpul di satu rumah, di satu loteng di Yerusalem. Dan mereka berdoa, mereka membagi-bagikan roti, mereka makan bersama, mereka menyembah Tuhan bersama-sama, sampai pada harinya, hari yang ke-50 itu. Jadi sebelum terjadi Pentakosta, mereka sudah disuruh Tuhan untuk menanti, untuk berdoa bersama-sama. Sebab itu saya mau menyarankan kepada saudara, pakai waktu-waktu ini, apalagi kalau kita melihat situasi dunia yang terjadi sekarang ini. Sungguh kita sedang hidup di zaman akhir. Kita tidak akan pernah berpikir lagi kapan Tuhan mau datang, karena sudah jelas sekali, kita sudah di ujung akhir zaman. Itu bisa kapan saja yang Tuhan mau, Tuhan bisa datang kali yang kedua. Saudara, bahwa dunia akan mengalami masa-masa seperti yang difirmankan oleh Tuhan, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus, dan sesudah kedatangan Tuhan Yesus, apa yang akan terjadi? Kita tahu bahwa semua itu sudah difirmankan di dalam firman Tuhan. Sebab itu mari kita yang masih hidup di zaman ini, dan Tuhan bilang, kalau kita tidak bisa membaca zaman, kita adalah orang yang bodoh. Bagaimana kita bisa membaca apakah hari mau hujan atau hari mau panas? Oleh karena angin bertiup dari arah-arah tertentunya. Bagaimana mungkin kita yang anak Tuhan, kita tidak dapat membaca zaman? Berarti kita mungkin satu, kita tidak dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita kurang membaca firman Tuhan. So itu saya dorong saudara, mari bergabung bersama-sama di dalam membaca Alkitab, berakar dalam firman. Sehingga kita diperlengkapi oleh Tuhan. Kita yang tahu firman Tuhan, kita akan dapat ditolong oleh Tuhan untuk meminimalis ketakutan kita. Karena kita tahu di balik dari apapun yang agak menakutkan yang kita baca di Alkitab, apa yang akan terjadi, dan kita beberapa orang yang sudah mulai gentar dengan apa yang akan terjadi, firman Tuhan katakan yang segala tanda-tanda ya di dalam
akhir zaman ini yang akan sudah mulai dibicarakan orang sekarang ini, dan ada yang sudah mulai melakukannya. Kita menjadi ketakutan, tetapi kalau kita tahu firman Tuhan, di balik kesusahan-kesusahan yang akan terjadi di akhir zaman, ada pengharapan besar yang akan terjadi bagi kita umat Tuhan. So itu percaya saja, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Sebab itu mari pakai waktu-waktu ini, Minggu Pentakosta ini dengan lebih mencari Tuhan. Sehingga kita boleh mengalami kembali. Mungkin ada di antara saudara yang sudah agak kering, yang tidak pernah lagi berbahasa roh, tidak pernah lagi mengalami bagaimana saudara diliputi oleh Roh Kudus, sehingga saudara suka sekali berdoa, suka sekali baca firman Tuhan, suka sekali menyembah Tuhan, suka sekali untuk berbicara tentang firman Tuhan, suka sekali untuk berbicara bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Kalau saudara sudah lama tidak mengalami ini, mari pakai waktu untuk cari Tuhan. Amin, saudara. Tuhan mengasihi saudara dan hati Tuhan ada bagi engkau. Sehingga hari ini engkau ada dan mendengarkan. Dan bahkan pada saat ini, secara langsung mungkin, secara live streamingnya sudah selesai, tapi kalau saudara melihat video ini juga pun, kapan saja, izinkan Tuhan berbicara dalam hati saudara, dan carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Puji Tuhan. Dan saudara, kita melihat apa yang terjadi saat mereka berdoa. Tiba-tiba ada berbagai tanda yang kelihatan di situ. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan keras, memenuhi seluruh rumah. Itu bisa terjadi, bisa tidak kalau kita dipenuhi Roh Kudus, saudara. Ini adalah Pentakosta, jadi ini adalah ikon, adalah pertama yang khusus. Dan sudah pasti yang pertama itu sesuatu banget ya. Lalu kan kemudian dikatakan ada lidah-lidah api. Kita tahu lidah itu Roh Kudus, itu adalah api, lidah-lidah api berbicara Roh Kudus, dan tampaklah pada mereka lidah-lidah api, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Itu berarti semua mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Wow, dahsyat sekali. Kemudian di situ dikatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Saudara, kalau Tuhan itu mengizinkan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang pertama kepada umat Tuhan terjadi, dan mereka dapat melakukan hal-hal ini seperti mereka dipenuhi Roh Kudus lalu berbicara ya dalam bahasa roh. Jadi saudara tidak usah takut bicara bahasa-bahasa lain. Bahasa lain itu bukan bahasa yang tidak dimengerti, tapi dimengerti oleh orang-orang lain. Bisa saja yang berbicara itu tidak mengerti. Dan kita lihat buktinya. Tapi saudara berbicara bahasa roh atau tidak berbicara bahasa lain atau tidak. Kalaupun saudara bisa karena dipenuhi dengan Roh Kudus berbicara, tapi kalau tidak perlu memaksakan diri. Tapi yang paling penting, apa yang menjadi hakikat seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, coba kita melihat, orang lain boleh memastikan itu, bahwa kita adalah berbicara tentang, coba kita lihat, kita turun sedikit dan kita baca, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, berbicara dengan bahasa-bahasa lain yang berbicara tidak mengerti apa yang disebutkan oleh mulut mereka, tetapi orang lain mengerti. Orang lain yang akan memastikan bahwa saudara sedang berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Dahsyat kan saudara, apalagi kalau saudara diberkati Tuhan dan saudara boleh berbicara kepada orang dengan bahasa yang saudara mengerti. Pastikan bahwa saudara berbicara tentang perbuatan besar yang Allah lakukan. Saudara juga dapat menilai diri kita dan juga termasuk orang lain. Apakah orang di dalamnya itu ada Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus berkelimpahan, karena kalau berbicara soal dipenuhi itu berarti saudara boleh berkelimpahan di dalam roh itu. Kita dapat melihat pada saat di dalam dirinya itu keluar kata-kata yang mempermuliakan Tuhan, bukan menangisi masa lalu, bukan bersungut-sungut, bukan pengeluhan, tapi kata-kata yang mengingat perbuatan Tuhan. Karena di saat kita membesarkan nama Tuhan, memuliakan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan, mengingat perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, itu sama dengan kita sedang memuji Tuhan. Dan firman Tuhan katakan Tuhan ada, Tuhan tinggal, dia dwell di atas puji-pujian umatnya. Nah, saudara, kalau Tuhan ada di atas kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, sesuatu yang besar itu terjadi. Lagu yang saya katakan ada rohnya di tengah-tengah kita, ada kehadirannya, ada kuasa dan ada kasih Allah. Dan kalau sudah ada dua itu di dalam kita, apa yang kita takutkan? Amin, saudara. Kita nggak punya apa-apapun, kita tahu ada Tuhan. Itu sudah segala-galanya. Wow, dahsyat dan luar biasa
Tuhan kita. Haleluya, Tuhan itu luar biasa bagi saya dan bagi saudara. Dan saya bersyukur buat semua saudara yang baru bergabung. Saya lihat ada beberapa yang baru gabung di sini, saudara, dan saya bersyukur, saya berharap bahwa saudara boleh diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara sudah mengikuti sudah setengah jalan, tidak apa-apa. Sesudah ini atau kapan saja kalau saudara bisa menyesuaikan, saudara dapat mendengarkan, menyaksikan lagi dari awal program ini. Tapi saudara, saya ingin mengulangi kembali. Yang pertama, saudara, saya sangat berharap agar saudara sungguh-sungguh boleh diberkati Tuhan selama Minggu Pentakosta ini. Dapat mendorong saudara untuk sungguh-sungguh cari Tuhan. Kita diperlengkapi oleh Tuhan. Dan kita diperlengkapi Tuhan itu kelihatan dengan perubahan yang terjadi di dalam kita. Perubahan pemikiran kita. Tuhan dapat memberikan kita pengertian-pengertian yang lebih lagi di dalam kehidupan kita. Tuhan mengubahkan kita sehingga diubahkan hati kita. Rasa yang keluar dari kita itu berbeda. Cita rasanya dengan hati yang belum diubahkan oleh Tuhan. Hati yang penuh kasih. Hati yang dipenuhi dengan kepedulian. Hati yang tidak mementingkan diri kita sendiri. Hati yang lembut. Dan hal-hal yang baru yang akan keluar dari kita yang kita tidak pernah lakukan sebelumnya. Bahkan emosi kita bisa dikontrol oleh Tuhan. Tuhan bisa menolong kita. Kecuali kita tidak mau mengontrol diri, Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi Tuhan dapat mengontrol. Banyak orang yang diubahkan dari yang emosional menjadi orang yang lembut hati, lembut dalam berkata-kata. Ada banyak hal yang dapat Roh Kudus dapat lakukan bagi kita. Dan Tuhan juga dapat mengubahkan cara pandang kita. Cara pandang atas dunia, cara pandang atas hidup kita, cara pandang atas hidup orang lain, cara pandang atas persoalan-persoalan kita berubah total apabila Roh Kudus mengubahkan kita. Sudah pasti iman itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Value kita, bagaimana kita menilai sesuatu dalam hidup kita juga itu berubah, saudara. Value kita terhadap apapun, saudara. Kalau dulunya kita lebih mengukur, menilai segala sesuatu dengan kacamata duniawi, tapi pada saat Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, kita akan menilai itu dengan harga yang lebih mahal lagi karena kita menilai dengan nilai surgawi. Dan itu dahsyat, saudara. Dan percayalah bahwa Tuhan memang merencanakan ini bagi saudara. Maukah saudara berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya? Maukah saudara berubah menjadi lebih baik dari hari ini? Kalau saudara mau, Tuhan lebih dari mau. Karena hati Tuhan ada bagi kita. Sama seperti kalau kita membaca firman Tuhan, bahwa rencana Pentakosta ini bukan baru mendadak. Di perjanjian baru Tuhan rencanakan. Tapi dari perjanjian baru, saat Tuhan menetapkan perayaan-perayaan di bangsa Israel, di situ dikatakan bahwa Tuhan sudah menetapkan Pentakosta 50 hari dari hari pembebasan bangsa Israel. Itu adalah hari Pentakosta. Lalu kemudian saudara, 50 hari sesudah Paskah, sesudah Yesus membebaskan kita dari ikatan dosa, dari belenggu dosa, belenggu maut, bahkan cengkraman, ilah dunia ini, ilah akhir zaman ini. Tuhan bisa membebaskan kita dari segala ikatan. Dan 50 hari sesudah itu kita merayakan Pentakosta. Saya berdoa agar kuasa Roh Allah turun atas saudara, setiap saudara pada saat ini. Dan kita sudah melihat bahwa Pentakosta yang sesungguhnya terjadi pada awalnya itu dahsyat dan luar biasa, dan itu dapat terjadi juga bagi kita semua. Dan saya percaya kuasa itu ada bagi saya dan saudara. Kuasa yang membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Saya ingin menyapa untuk semua yang sudah bergabung, ada dari Hong Kong. Shalom, shalom semuanya. Saudara, untuk hari pertama ini karena belum terlalu banyak yang bergabung, saya mau minta tolong buat saudara untuk mempromosikan kepada saudara-saudara, teman-teman saudara, sehingga besok malam kita ada lebih banyak lagi orang, dan kita akan sama-sama menelaah firman Tuhan, menelaah apa yang dimaksudkan oleh Tuhan sampai hari Pentakosta ini diadakan oleh Tuhan bagi kita. Sampai Tuhan juga menyuruh kita untuk selalu mengingat akan hal ini. Dan kita sama-sama perlu Roh Kudus. Dan kita perlu mengerti bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Simak terus hari-hari ini. Terima kasih buat semua saudara yang sudah ada, sudah bergabung. Ada juga dari Batam yang sudah bergabung bersama-sama. Kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ada teman-teman yang dari Hong Kong, ibu-ibu,
Ada Ibu Diana, ada Ibu Betty, puji Tuhan, datang lagi besok dan kita bersama-sama kembali. Dan sesudah ini akan ada sesi untuk kita akan berdoa bersama-sama. Dan saudara boleh mengungkapkan keperluan-keperluan doa saudara. Percayalah bahwa ada hati Tuhan bagi kita di tengah-tengah perayaan Pentakosta dan di tahun Yobel itu 50 tahun, itu berbicara soal 50 juga, sama juga dengan pekerjaan Roh Kudus itu membebaskan kita. Saya juga percaya Tuhan dapat membebaskan kita dari pergumulan kita. Yang sakit bisa Tuhan sembuhkan, dibebaskan dari ikatan sakit penyakit, yang sedang susah, yang sedang bergumul dengan bermacam-macam kesusahan hidup, tantangan-tantangan hidup saudara, mari kita sama-sama berdoa agar kita ada pembebasan yang dapat kita alami, yang dikerjakan oleh Allah bagi kita. Saudara juga boleh menyampaikan ini di live chat saudara. Saudara boleh mengungkapkan keperluan doa saudara, walaupun cuma 1-2 kata yang inti saudara sebutkan. Ada tim doa kami yang saya lihat sudah hadir di sini bersama-sama, dan mereka akan berdoa bagi saudara. Kapanpun saudara mengupload, mengirim settingan saudara atau message saudara untuk keperluan doa mulai dari sekarang, mereka akan berdoa bagi saudara. Jadi jangan ragu-ragu, dan saudara pasti akan didoakan seterusnya, bahkan setelah program ini selesai, kita akan terus berdoa bagi semua keperluan-keperluan doa yang sudah dibagi-bagikan. Puji Tuhan. Dan saya juga perlu tanggapan dari saudara, karena ini adalah hari pertama saya go live, jadi saya perlu masukan dari saudara, sehingga acara ini, acara besok lagi ada peningkatan dan ada sesuatu yang lebih baik yang akan kita sama-sama alami dan sama-sama kita rasakan. Dan saya ingin agar acara ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Dan kita melihat saudara bahwa orang-orang yang melihat umat Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu menjadi takjub. Dan marilah kita menjadi kumpulan umat Tuhan yang orang-orang lain di sekitar kita dapat takjub melihat kita. Pada saat orang lain melihat kehidupan kita yang dipenuhi oleh Roh Allah, dipenuhi oleh kuasa, dipenuhi oleh kasih, dipenuhi dengan kemampuan Tuhan, saya percaya tanpa kita berkata-kata pun, kita berniat pun, Tuhan sudah mempermuliakan dirinya lewat kehidupan kita. Dan itulah tujuan Tuhan bagi kita. Pada saat Roh Kudus memenuhi kita, bukan kita lagi yang berusaha agar orang dapat melihat bahwa hidup kita ada Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu yang baik dari kita. Tapi Roh Kudus dapat bekerja di dalam kita. Sehingga lewat apapun yang kita lakukan, orang boleh melihat ada Kristus, ada Roh, ada sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Dan saudara, saya percaya bahwa kita masing-masing sekarang ini pun yang bergabung itu ada dari berbagai tempat. Kita juga, Tuhan taruh kita dalam situasi, di dalam lingkungan, di dalam pertemanan, dalam kelompok-kelompok, komunitas-komunitas yang berbeda. Dan saya percaya kalau setiap kita boleh bercahaya buat Tuhan, kita dapat menampilkan kehidupan di mana orang dapat melihat ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang khusus di dalam kehidupan kita. Kita sedang mempermuliakan Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan memberkati orang-orang tersebut, kalau ada kerinduan akan Tuhan, mereka dapat dipimpin oleh Tuhan sampai kepada keselamatan di dalam Kristus. Sebab itu, saudara, jangan pernah menyepelekan hal-hal rohani yang Tuhan dapat lakukan di dalam diri saudara. Ingatlah bahwa Roh Kudus adalah roh yang memampukan kita, roh yang memperlengkapi kita. Kita mengingat pada saat Musa memimpin bangsa Israel, pada saat dia kewalahan, pada saat dia tidak tahu berbuat apa-apa lagi, menghadapi orang Israel yang banyak persungutan, banyak memberontak terhadap kepemimpinan Musa. Pada saat dia datang kepada Tuhan dan dia katakan, dia hampir menyerah. Dan bahkan sebenarnya dia sudah di akhir menyerah. Dan dia bilang, Tuhan, lebih baik engkau bunuh saya daripada saya diperlakukan seperti ini oleh bangsa yang Tuhan percayakan kepadaku untuk aku pimpin. Tapi Tuhan bilang, aku akan meringankan bebanmu. Tuhan adalah Tuhan yang mengerti. Dan Tuhan bilang, kumpulkanlah 70 orang, tua-tua bangsa Israel. Lalu aku akan mengambil sedikit rohmu. Ada banyak penafsiran tentang hal ini. Tapi saya menangkap ini. Tuhan berbagi tanggung jawab. Dan Tuhan bilang, sehingga engkau tidak bertanggung jawab sendirian. Tetapi aku akan mengambil sedikit rohmu dan memberikan sebagian rohmu itu kepada mereka.
Sehingga mereka mendapatkan roh yang sama, yang punya hati. Kita tahu Musa adalah seorang pemimpin yang punya hati, dan dia dapat merelakan, Tuhan, lebih baik Tuhan angkat aku, lebih baik Tuhan aku dibunuh daripada umat Tuhan. Engkau murkamu menghanguskan dan memusnahkan mereka. Musa punya hati seperti itu, dan Tuhan bilang, Tuhan akan memberikan kepada orang-orang ini, 70 orang ini. Dan saudara tahu apa yang terjadi waktu Musa sudah memilih 70 tua-tua bangsa Israel? Pada saat mereka sudah terkumpul, saudara, dan mereka sudah berada di depan kemah pertemuan, berada di hadapan Tuhan. Lalu kemudian mereka dihinggapi oleh roh. Pada saat itu disebut roh nabi-nabi. Karena hanya nabi-nabi yang dipenuhi dengan roh, dan mereka berbicara mewakili Tuhan, berbicara atas nama Tuhan bagi umatnya. Dan dikatakan bahwa yang datang pada saat itu kurang dari 70, ada 2 yang tidak ikut bersama-sama. 2 orang berada di tenda. Kurang tahu kenapa alasan mereka, tetapi mereka yang berada di depan kemah pertemuan itu dihinggapi oleh roh. Dan orang-orang dapat melihat bahwa ada yang lain dalam diri mereka. Dan kemudian 2 yang ada di tenda, yang masih ada di tenda mereka, di kemah mereka juga dihinggapi. Dikatakan orang yang berada di sekitar mereka, yang melihat mereka dihinggapi roh nabi. Roh nabi adalah roh Allah yang turun atas mereka. Walaupun tidak secara seperti sekarang ini. Siapapun engkau, Roh Kudus itu terbuka bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang hidup di masa perjanjian baru ini adalah masa anugerah Tuhan bagi kita, di mana kita dapat menikmati Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dulu itu hanya terbatas, tapi cara kerja Roh Kudus juga kita melihat dari perjanjian lama itu juga sudah luar biasa. Dan mereka dihinggapi oleh roh Allah turun ke atas mereka. Dan pada saat ini saudara dapat berbicara mewakili Tuhan, dalam arti Tuhan dapat memakai perkataan saudara untuk menjadi berkat bagi sesama. Kalau saudara hidup sesuai dengan takaran kekudusan yang Tuhan mau bagi kita. Takaran kekudusan adalah sesuatu yang dapat kita lakukan. Karena Tuhan, seperti dalam perjanjian lama, Tuhan selalu memberi cara bagi kita, agar kita boleh selalu dikuduskan oleh Tuhan. Yaitu kita ada fellowship dengan Tuhan tiap-tiap hari. Sebab itu pada malam seperti ini, sangat indah kita melewatkan waktu bersekutu bersama-sama seperti ini. Karena apa saudara? Kita perlu Tuhan. Pada saat kita memasuki masa kita tidak menyadari diri kita, masa ketidaksadaran, kalau saya mau bilang saudara, masa pasrah, masa tidak tahu apapun yang akan terjadi. Kalau orang itu tidur, dia tidak tahu, dia itu pasrah. Orang dapat melakukan apapun, seperti Saul, waktu dia berhadapan dengan Daud, dan Daud melihat Saul tidur, seharusnya Saul dapat melakukan apapun, bahkan membunuh pun bisa, karena dia dalam ketidakberdayaan. Jadi sebelum tidur, mari, sebelum kita memasuki masa ketidakberdayaan, yaitu masa tidur kita, mari biarlah kita sampai kepada titik nol, meminta pengampunan Tuhan, meminta pengudusan Tuhan, sehingga kita boleh hidup dalam kekudusan. Suami istri, jangan sampai engkau tidur di saat engkau sedang berantem. Suami istri, bereskan. Ambil waktu berdoa sama-sama agar sama-sama kita hidup, kita tidur, kita memasuki masa ketidakberdayaan kita di dalam kekudusan Tuhan. Kalau kita sedang tertidur, Tuhan datang, kita tidak tertinggal, tapi kita akan naik bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, luar biasa Tuhan kita. Tuhan mengasihi kita, saudara, dan Tuhan mau agar kita terus dipenuhi oleh roh Allah. Puji Tuhan. Dan kalau rohnya ada di dalam kita, kita tahu seperti saya katakan tadi, orang lain dapat melihatnya. Kita tidak, memang di awal saya katakan, kita tidak menjadi tukang sulap, bikin keajaiban-keajaiban palsu, saudara. Tidak. Tapi perubahan hidup yang paling pertama. Tetapi kalau Tuhan akan memakai kita, seperti saudara dengan iman berdoa untuk orang yang sakit, karena itu Tuhan perintahkan kepada kita. Pada saat kita mendoakan, saudara imani bahwa itu akan sembuh. Dan kalau sembuh, puji Tuhan. Tidak sembuh, tetap berdoa. Amin, saudara. Saya pernah mendoakan orang, lalu kemudian orang itu meninggal. Tapi sebelum dia meninggal, dia betul-betul waktu berdoa, dia mengalami Tuhan. Dia mengalami damai sejahtera. Bahkan wajahnya waktu dia meninggal, dia senyum. Apakah itu sesuatu yang salah, saudara? Apakah itu mengecewakan kita? Tidak. Saat itu saya bersyukur kepada Tuhan. Waktu itu karena saya datang kepadanya dan saya berdoa untuk dia, meminta kesembuhan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesembuhan ilahi kepadanya. Jasmani itu ada masanya di expire. Dan itu bukan segala-galanya bagi kita. Yang paling penting adalah roh.
roh kita mengalami kekudusan Tuhan, dan kita menjadi siap bagi Tuhan. Amin, saudara. Dan pada saat engkau berdoa bagi orang yang belum terima Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati engkau. Engkau akan menjadi imam bagi orang itu yang memimpin mereka datang kepada Tuhan, menerima pengorbanan Kristus itu, menerima keselamatan dari Tuhan. Dan saudara, kalau saudara berhadapan dengan orang yang saudara boleh nasihati, saudara bahkan menegur dengan kasih, saudara bisa menjadi nabi Tuhan. Pernah saudara berbicara kepada orang, saya tidak bermaksud, tapi ternyata itu keluar karena Tuhan ingin menegur dia. Saat saya bicara cuma bertanya, hai kamu dari mana? Mendadak tiba-tiba dia menangis. Dia bilang, kenapa? Waktu saya setelah selesai berbicara, setelah selesai Tuhan melawat dia, dan akhirnya dia bilang, aku mau bertobat. Pada akhirnya dia tanya, kenapa? Apakah pastor tahu saya? Kenapa pastor tahu bahwa saya pergi? Kenapa pastor tahu saya pergi kemana? Saya bilang, sebenarnya saya cuma bertanya, kamu dari mana? Tapi pada saat itu kamu langsung menangis. Rupanya Tuhan berbicara lebih daripada apa yang bisa saya sampaikan. Saudara, engkau akan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Pada saat engkau membuka hati dan membiarkan rohnya itu ada di dalam kehidupanmu. Pada saat engkau membuka hati kepada Tuhan dan membiarkan rohnya memenuhi engkau. Yesus memenuhi engkau dengan rohnya. Roh ini itu turun ke atasmu. Dan engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, maka engkau akan juga dapat dipakai oleh Tuhan. Kadang-kadang kita tidak sadar kita dipakai Tuhan, berbicara kepada sesama kita. Dan itulah cara Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang perlu adalah kita menjadi siap bagi Tuhan. Maukah saudara menjadi siap untuk Tuhan? Tuhan perlu saya dan saudara di muka bumi ini. Tuhan perlu kita, Tuhan perlu memperlengkapi kita. Tuhan memerlukan kita, umat Tuhan yang siap untuk dipakai Tuhan, apalagi di akhir zaman ini, kata firman Tuhan, akan terjadi penuaian besar-besaran. Dan saudara, terus terang saya secara pribadi, sebelum segala sesuatu terjadi, saudara, di Hong Kong, khususnya ada masa-masa, saudara, dari tahun lalu, bulan Juni, tiba-tiba banyak hal menjadi berubah, lalu kemudian COVID-19, ada banyak planning, banyak rencana, kita yang berubah semua, kita harus menyesuaikan. Bahkan kadang-kadang kalau mau berpikir, apakah rencana saya untuk tahun depan, untuk begini, untuk dan begitu, apakah itu bisa terjadi? Sekarang ini, saudara, akhirnya saya memutuskan, saya bilang, Tuhan, biarlah Tuhan yang menuntun saya. Karena saya masih, saudara, sangat dipenuhi dengan cara bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Saya bilang itu kuasa roh-Mu Tuhan. Itu adalah hal yang sama. Tuhan dapat melakukan bagi bangsa Israel lewat tiang awan dan tiang api. Tuhan juga dapat melakukan bagi kita lewat firman-Nya dan lewat roh-Nya. Dan mari kita lebih memfokuskan kepada Tuhan. Rencana saudara bisa gagal. Apapun yang engkau lakukan, apa yang engkau planningkan, baik bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi pekerjaan, apapun, itu bisa batal, bisa harus menyesuaikan dengan keadaan. Tetapi kalau saudara bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan atas pimpinan Tuhan, saudara tidak akan pernah menyesalinya. Haleluya, dan saya percaya bahwa Tuhan itu ada bagi kita. Tuhan ada bagi saya, Tuhan ada juga bagi saudara. Dan mari tetap percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kita akan masuk kepada waktu untuk saudara untuk berdoa. Apakah sudah ada dari saudara yang menyampaikan keperluan doa? Kalau tidak ada, saya pun akan berdoa bagi saudara. Doa buat saudara. Karena kami percaya bahwa Roh Kudus tahu yang saudara perlukan. Dan untuk saat ini, kami akan berdoa untuk semua saudara. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menjamah setiap engkau. Engkau yang rindu akan Tuhan. Mungkin engkau yang sedang jauh dari Tuhan. Engkau yang selama ini sadar bahwa engkau lari atau melarikan diri dari panggilan Tuhan atas kehidupanmu. Engkau yang selama ini engkau selalu merasa bahwa saat engkau mau bangkit, selalu engkau aja terjebak lagi. Engkau naik satu langkah ke atas, engkau turun 2 langkah ke bawah, atau maju atau mundur, dan engkau selama ini sepertinya merasa bahwa ya hidupnya begini-begini aja, sudahlah, daripada mau bikin apa-apa lagi. Tapi saudara, Tuhan mau engkau menjadi maju, bangkit dan menjadi aktif, karena Tuhan mau memakai engkau. Siapapun engkau, dalam kapasitas apapun, seperti yang saya bilang dari awal, panggilan kita bisa berbeda, kapasitas kita bisa berbeda, takaran kita bisa berbeda, ukuran dan cara Tuhan memakai kita bisa berbeda. Tetapi apa yang menjadi bagianmu, lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, kalau Tuhan memberkati engkau melakukan hal-hal yang melampaui dan kesadaran bahwa saudara tahu itu bukan kapasitas saudara,
itu melewati dan semuanya apa yang saudara tahu saudara mampu, itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan bahkan Tuhan dapat membuat engkau takjub melihat apa yang sedang Tuhan lakukan di dalam hidup saudara. Dan bahkan ada di antara saudara yang sedang takjub, waktu saudara melihat di belakang saudara, aduh, saya tidak sangka kalau hidup saya bisa menjadi seperti ini. Saudara, Tuhan dapat melakukan lebih lagi daripada apa yang saudara ada pada hari ini. Haleluya. Asal saudara punya hati yang mau untuk dipakai oleh Tuhan. Dan saya percaya setiap saudara yang bergabung bersama-sama pada saat ini adalah semua orang yang suka dan rindu dipakai oleh Tuhan. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya percaya saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Dan mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, mari kita satukan hati. Dimanapun saudara berada, kalau saudara di tempat yang aman, tutuplah mata saudara dan kita fokuskan berdoa di hadapan Tuhan. Dan karena saya tidak bisa mendengar suara saudara, kalau saudara dengar sesuatu apapun yang saya katakan dan saudara ingin menambahkan, tambahkanlah dengan suara kuat. Percaya saja bahwa Tuhan kita tidak diatur dengan tata cara kita mesti berdoa diam dan sebagainya. Tuhan suka ekspresi hati kita yang penuh semangat, penuh cinta akan Tuhan dan penuh iman akan apa yang kita katakan bahwa Tuhan adalah Allah yang mendengarkan kita, iman kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama-sama pada saat ini Tuhan. Saat yang menyenangkan yang kami tidak pernah pikirkan sebelumnya ya Tuhan. Kami boleh ada waktu-waktu seperti ini. Walaupun kami berpisah secara jasmani. Tapi kami boleh dipersatukan di dalam roh kami ya Tuhan. Dan hamba berdoa bagi roh-Mu Tuhan. Roh yang tidak terbatas ruang dan waktu itu Tuhan. Akan menyentuh setiap hati anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Bagi mereka yang sedang dalam penderitaan, bagi mereka yang sedang dalam kesusahan, kesulitan, keterdesakan hidup ya Tuhan, dengan kesulitan-kesulitan sekarang yang ada. Hamba berdoa biar Tuhan akan menyentuh hati mereka, mengangkat mereka Tuhan, melihat pengharapan yang ajaib, yang luar biasa di dalam Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, biar ada semangat hidup itu bangkit lagi ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, biar Roh Kudus-Mu membangkitkan ya Tuhan, sukacita di dalam kehidupan, untuk kami dapat melihat pengharapan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami saat ini memulaikan Minggu Pentakosta ini, dan kami sudah belajar ya Tuhan, bahwa Engkau sungguh-sungguh sudah memiliki hati Tuhan. Hati-Mu sudah ada bagi umat-Mu. Hati-Mu sudah ada bagi kami. Bahkan Pentakosta ini Tuhan sudah rencanakan dari zaman perjanjian lama ya Tuhan. Dan Tuhan sudah tahu apa yang Kau akan lakukan bagi kami Tuhan. Sebab itu tolong ajar kami untuk mempercayai kasih-Mu. Mempercayai hati-Mu bagi kami ya Tuhan. Mempercayai rancangan Tuhan yang sempurna bagi kami. Kami tidak pernah meragukan akan eksistensi-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah meragukan akan pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami tidak pernah meragukan bahkan cara-Mu untuk mendidik kami. Cara-Mu untuk memproses hidup kami. Cara-Mu ya Tuhan untuk membawa kami kepada tingkat yang Tuhan mau kami berada ya Tuhan. Bukan dengan kehendak kami, tapi kami adalah orang-orang yang dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa bagi mereka ya Tuhan secara khusus dengan keperluan-keperluan pribadi, dengan keperluan-keperluan rumah tangga ya Tuhan, dengan keperluan-keperluan keluarga, biar Tuhan tolong. Apakah itu masalah-masalah hubungan satu dengan yang lain ya Tuhan, apakah masalah-masalah yang lain, masalah-masalah rumah tangga keluarga yang lain ya Tuhan yang ada, apakah masalah kesulitan hidup ya Tuhan, masalah keuangan, masalah ekonomi ya Tuhan, masalah sakit penyakit, masalah apapun ya Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang mengasihi setiap anak-anak-Mu, dan Engkau adalah Allah yang melindungi setiap rumah tangga yang dibangun di dalam Engkau ya Tuhan. Dan hamba berdoa biar Tuhan menolong setiap mereka, bahkan mereka yang ada di ambang kehancuran sekalipun, hamba berdoa oleh belas kasihan Tuhan, oleh Roh-Mu yang kuat yang mengubahkan hati manusia Tuhan, biar ada pemulihan ya Tuhan, kebebasan dari ikatan-ikatan dosa, dari ikatan-ikatan Tuhan, perseteruan ya Tuhan, dan ikatan-ikatan emosi Tuhan, apapun yang mengikat ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan menyelamatkan ya Tuhan rumah tangga yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan bagi mereka yang di dalam pergumulan, dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, dalam apapun yang mereka lakukan untuk kehidupan mereka Tuhan tiap-tiap hari. Hamba berdoa biar Tuhan akan tolong, bukakan Tuhan berkat-berkat Tuhan.
Kami percaya Tuhan dapat membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati anak-anak-Mu. Tapi ajarlah kami untuk berharap dan setia kepada Engkau, dan belajar mensyukuri apapun yang Tuhan percayakan kepada kami ya Tuhan. Karena yang terlebih indah apabila kami memiliki hubungan pribadi dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Dan Hamba berdoa untuk sepanjang minggu ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi lebih dekat dengan Engkau. Saat kami membaca firman Tuhan, ada Roh-Mu yang dapat membuat kami mengerti dan menangkap maksud Tuhan bagi kami ya Tuhan. Oh Tuhan, saat kami berdoa, ada Roh-Mu yang dapat membangkitkan roh kami ya Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh mau dan suka menikmati, berdoa, berbicara, dan bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan ya Tuhan, pada saat ini Tuhan, terakhir ya Tuhan, Hamba berdoa sebelum kami menutup acara ini. Hamba mau melepaskan berkat, melepaskan Roh-Mu ya Tuhan, bagi setiap orang yang sedang berdoa bersama-sama pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Pentakosta itu boleh terjadi kembali bagi setiap orang. Kami boleh dipenuhi kembali ya Tuhan. Kami boleh berbicara dengan bahasa baru, bahasa Roh yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kemuliaan bagi Engkau. Biarlah mulut kami, pikiran kami, lidah kami boleh dikuasai oleh Tuhan, sehingga kami Tuhan diubahkan. Kami jadi orang-orang yang memperkatakan kata-kata pujian, kata-kata yang memberkati Engkau Tuhan. Pada saat kami memperkatakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dan perkasa di tengah-tengah kami, di tengah-tengah umat-Mu. Terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, dalam kesendirian ya Tuhan, mereka pun Engkau dapat menjamah, Engkau dapat membaharui, Engkau dapat mencurahkan Roh-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami lawatan Roh Kudus-Mu sementara mereka berdoa. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk besok ya Tuhan. Biarlah Tuhan ada lebih banyak lagi teman-teman kami yang lain yang mau bergabung bersama-sama, dan kami boleh diberkati dan saling memberkati satu dengan yang lain di dalam kuat kuasa dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya. Umat Tuhan yang umat yang dikasihi oleh Tuhan. Biar damai sejahtera, sukacita, berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa. Di dalam Yesus Tuhan kita yang sudah datang ke dunia menyelamatkan kita dalam pengorbanan yang di kayu salib, dan oleh Roh Kudus-Nya yang sudah diberikan bagi kita. Biarlah kita boleh hidup mempermuliakan Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Masih ada 2 menit sebelum jam kita selesai. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah bergabung bersama-sama. Dan saya juga berharap bahwa besok saudara boleh ada lagi di jam yang sama. Dan saudara boleh beri masukan kepada saya juga melalui komen di sini, karena saya akan melihat lagi sesudah ini. Saya akan membaca satu persatu, dan saya akan mendoakan buat saudara yang sudah ikut pada hari ini agar saudara diberkati oleh Tuhan. Dan saya minta tolong juga saudara untuk mempromosikan kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada siapapun yang saudara rasa boleh diberkati lewat acara kita Pentakosta hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin.